wawasan negara itu adalah cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia yang berlandaskan rasa cinta tanah air, tanggung jawab tentang keutuhan NKRI. Ini berarti bahwa eh, saya bertanggung jawab terhadap dunia pendidikan yang saya geluti saat ini. Berarti di dalamnya ada rasa menanamkan nilai-nilai Pancasila, toleransi, gotong royong kepada semua peserta didik, baik gurunya atau siswanya, gitu ya. Dan tanggung jawab mengenai bela negara ya. Bela negara adalah tanggung jawab kita sebagai warga Indonesia untuk mencintai dan menjaga negaranya. Nah, sebagai profesi saya ya berkaitan dengan profesi bahwa bela negara adalah mendidik dengan sepenuh hati, menanamkan nilai-nilai moral, disiplin dan cinta tanah air agar menjadi generasi penerus yang diharapkan menjadi generasi emas di masa mendatang. Kalau secara teoritis mungkin wawasan Nusantara itu kan cara pandang suatu bangsa terhadap lingkungannya yang secara sederhana berarti wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana kita melihat Indonesia bukan hanya dalam konteks geografi tapi juga dalam konteks kesatuan, dalam konteks karakteristik sebagai sebuah negara, sebuah bangsa yang heterogen, yang kaya akan karakteristik yang tidak semua bangsa memilikinya gitu. Dan bela negara ini kalau kita pahami secara konstitusional, secara konstitusi, ada yang menarik karena bela negara ini adalah hak dan kewajiban warga negara. Jadi kalau bicara tentang bela negara itu bukan hanya kewajiban warga negara, tapi dalam konteks konstitusi itu dikatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta membela negara gitu ya. Secara pribadi saya memaknai wawasan kebangsaan itu sebagai pengenalan yang mendalam mengenai identitas suatu bangsa dari atas sampai bawah, dari luar sampai dalam, khususnya mengenai identitas karena hal tersebut nantinya akan menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab bagi setiap bangsa, tanggung jawab mengenai pertahanan dan kemajuan suatu bangsa itu sendiri. Singkatnya seperti itu. Berhubung profesi saya sebagai abdi negara, mungkin ketika mendengar kata bela negara itu, hal pertama yang terlintas dalam pikiran saya adalah mengangkat senjata. Namun ternyata bukan hanya itu, bela negara itu bukan hanya itu merupakan bela negara itu seperti saya melihatnya seperti sebuah konsep yang di dalamnya itu bukan mengatur ya, mengandung sikap, perilaku, kemudian tekad juga yang dilandasi atau dilatar belakangi dengan kecintaannya terhadap bangsa itu sendiri. Baik Pak. Memang dirasakan kalau dulu ya wawasan kebangsaan dirasakan sendiri di kampung sendiri, adanya kegiatan sosial seperti gotong royong, toleransi itu sangat erat, sangat terkat gitu ya. Nah, mungkin di generasi Z ini bukan tidak ada seperti itu, tapi mungkin di hal lain generasi ini memperkuat atau menanamkan nasionalismenya itu dengan sendirinya gitu ya di dunia mereka, tetapi tidak melupakan sosialnya gitu. Kalau dulu dengan gotong royong membangun satu rumah dengan gotong royong, mungkin sekarang dipikirkannya lain ketika generasi ini tidak menggunakan tenaganya, tapi menggunakan akal dan pikirannya gitu, untuk atau materi-materi yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Barangkali seperti itu. Ya, yang menariknya itu apa? Kenapa? Karena saya kira tantangan yang hari ini dihadapi oleh bangsa kita gitu ya, itu adalah bagaimana memaksimalkan upaya untuk menghadirkan kecintaan
warga negara terhadap negaranya. Dan salah satu jalannya adalah melalui pendidikan. Dan kalau kita lihat instrumen pendidikan, maka sebenarnya pendidikan itu mengarahnya ke sana, gitu ya. Kita juga tahu misalkan tujuan pendidikan nasional itu salah satunya adalah mengarahnya pada karakter warga negara yang bisa bisa menjadi warga negara yang baik. Salah satunya adalah dia berkomitmen untuk sikap bela negara kan. Nah, bagaimana realnya di dunia pendidikan? Tentunya di samping memang regulasi yang harus kuat, yang harus struktur. Kalau di pendidikan berarti dalam kurikulum, gitu ya. Kemudian juga kurikulum ini memang harus memperhatikan karakteristik segmen dari mahasiswa, dari anak muda, gitu ya. Kalau kita lihat di pendidikan dasar atau pendidikan tinggi. Jadi jangan sampai ada kesan, mohon maaf, monoton, gitu ya. Ya misalkan taruh materi wawasan kebangsaan dan bela negara itu kan mungkin ada dalam pelajaran atau mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, gitu ya. Yang dalam tanda kutip kalau tidak dikemas sedemikian rupa ini akan menjadi sesuatu hal yang tidak menarik, gitu ya. Sesuatu hal yang tidak menarik bagi anak muda, bagi mahasiswa, gitu ya. Maka tentu harus dikemas dengan bagus, dengan baik. Dan tentunya juga memang perlu juga sumber daya yang baik juga, gitu kan. Sehingga tadi pencapaian dari pendidikannya itu memang maksimal. Mengenai penyeimbangan antara anak muda ya sebagai Gen Z, tapi juga tidak melepaskan jati diri sebagai warga negara Indonesia, itu yang saya lakukan itu dengan masuk ke kedinasan itu ya. Mungkin tidak hanya di Polri, mungkin bagi Bapak Ibu sekalian juga di PNS mungkin sekarang udah beberapa bulan jalan kerja ya. Dalam keseharian itu saya rasa bela negara itu dengan sendirinya itu tumbuh melalui kedinasan. Baik itu ketika kita bekerja di institusi kita masing-masing, maupun juga ketika kita kembali ke masyarakat, ketika kita pulang kerja, kembali ke masyarakat, orang-orang sudah mengenal kita sebagai aparatur negara, seperti itu. Maka dari itu, bagaimana cara kita menyeimbangkan antara sebagai anak muda dan juga identitasnya tidak hilang sebagai warga negara Indonesia, maka sudah sepatutnya kita menjadi contoh, baik itu di pekerjaan kita, di institusi kita, ataupun ketika kita kembali ke masyarakat, seperti itu. Namun kita juga tidak bisa mengekang jiwa kita sebagai anak muda. Kita juga masih suka ngopi, kadang juga kita kerja di tempat kopi, kadang pakaian kita tidak mencerminkan pekerjaan kita. Namun pada dasarnya tetap jiwa kita itu melalui kegiatan di kedinasan itu bukan meluntur tapi malah tumbuh gitu dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Banyak ya, dan terhadap informasi-informasi yang datang kepada mereka, tentu saja banyak yang bersifat hoak atau bersifat tidak benar, tapi mungkin katakanlah seperti radikalisasi itu mungkin hanya segelintir orang atau oknum-oknum yang berada di masyarakat, tapi diharapkan mungkin generasi muda yang pandai bergaul di dunia maya ini bisa memfilter apa-apa yang datang kepada mereka, sehingga apa saja yang harus harus dimiliki atau apa yang harus disebar ulang kepada yang lain itu tentu harus dengan hati-hati gitu ya. Nah, salah satunya misalkan kalau berita hoax itu diinformasikan atau diteruskan kepada yang lain, mungkin itu hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu kalau kenyataannya itu tidak benar.
menjadikan generasi yang kritis dan selektif, menolak paham-paham radikal dan intoleran, ya, menggunakan media sosial secara bijak, kemudian menggunakannya yang positif, menyebarkan konten yang edukatif dan inspiratif, gitu ya. Itu yang diharapkan mungkin untuk generasi sekarang ini, dengan pendidikan sejak dini, ya, anak usia dini, kemudian sekarang ditanamkan literasi numerasi dan literasi digital, kemudian sebagai tokoh masyarakat mungkin menjadi suri teladan bagi masyarakatnya, ya, atau mengembalikan filsafat yang dulu, ya, Mantung, sehingga ketika kegiatan sosial dan budaya tertanam kembali di masyarakat, ya, sehingga jika bangsa memiliki daya tangkal yang baik seperti itu, maka Indonesia akan mampu menghadapi setiap ancaman dengan persatuan dan kebijaksanaan, gitu. Yang harus dilakukan adalah apa? Kita mengenal, gitu ya, mengenal informasi yang menjadi konsumsi mahasiswa kita, siswa kita, gitu ya. Karena mau tidak mau, mohon maaf, tantangan hari ini bisa jadi akan sangat lebih besar daripada dulu, gitu kan. Kenapa? Karena arus informasi. Sehingga hal yang harus dilakukan adalah apa? Adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan konsumsi informasi yang diterima oleh mahasiswa kita, oleh siswa kita, gitu kan. Mengimbangi dengan apa? Dengan objektivitas. Karena mau tidak mau mungkin yang menjadi konsumsi dari mahasiswa kita, dari peserta didik kita, itu adalah informasi yang dalam tanda kutip adalah mengarah pada suatu hal yang tidak bikin bangga sebagai warga negara, gitu ya. Mohon maaf, misalkan kita pagi hari disuguhkan dengan berita korupsi, siang hari kita disuguhkan dengan flexingnya pejabat, gitu ya. Kemudian malam hari kita disuguhkan dengan, jadi hal-hal yang mungkin suguhan informasi yang menjauhkan kebanggaan terhadap bangsa. Dan tentunya tugas pendidik adalah berarti mengkanter dalam tanda kutip, mengoptimalisasi, mengobjektivitaskan informasi itu sehingga berimbang, gitu. Dan saya kira kalau saya ke mahasiswa misalkan menarik, saya kira seburuk apapun negara kita, gitu kan, yang kita tahu, maka itu adalah ruh kita. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai bangsa kita. Justru malah melalui pendidikan ini, melalui pemahaman dan transfer informasi ini, maka justru bagaimana mahasiswa itu dengan informasi yang mereka dapatkan dalam kacamata yang negatif tadi, gitu ya, maka ini menjadi bahan mereka untuk bisa memaksimalkan ikhtiar mereka supaya mereka bisa menjadi agen of change, gitu ya, bisa menjadi perubah, gitu ya, menjadi aktor dari perubahan ke arah bangsa yang lebih baik. Jadi bagaimana cara menimbulkan hal tersebut tanpa harus mengangkat senjata itu, saya rasa di zaman sekarang itu kita tidak bisa lagi mengandalkan kesadaran pribadi, gitu. Jadi harus melalui kegiatan-kegiatan yang di dalamnya mengandung unsur wawasan kebangsaan dan bela negara. Kita harus memfasilitasi, gitu. Kita harus sebagai pelaksana memfasilitasi, mengadakan suatu kegiatan yang di dalamnya bertemakan tentang bela negara dan wawasan kebangsaan. Karena kalau tidak seperti itu kadang apalagi di era digital sekarang, baik itu generasi X, Y, Z, itu hampir semuanya punya akun media sosial, dan di akun media sosial itu rata-rata orang-orang itu bukan melihat atau menerima konten-konten yang bersifat bela negara, tapi mereka hanya mau menerima konten-konten yang dia sukai, gitu, sesuai minat dia masing-masing, gitu. Jadi memang harus dilakukan melalui suatu kegiatan seperti itu. ARD harga mati.
Wawasan Nusantara itu, teman-teman, adalah berarti bagaimana kita melihat Indonesia. Melihat Indonesia, kacamata kita melihat Indonesia bukan hanya dari sudut pandang kita sebagai sebuah negara kepulauan, tetapi juga dengan karakteristik yang ada di dalamnya. Maka dengan modal tersebut akan lahir sebuah kesadaran berbangsa yang baik. Kita semua adalah saudara gitu. Jadi hindarilah segala bentuk konflik, baik itu konflik sosial ataupun kemudian yang konflik lebih besar lagi. Sekarang kita dihadapkan dengan banyak sekali unjuk rasa, isu-isu politik, isu-isu agama yang sedang hangat. Maka dari itu hindarilah kita menuju hal perpecahan,